Selamat sore Pak, perkenalkan saya Gracia Purba dari Prodi S1 Sistem Informasi dengan NIM 12S22040. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang telah saya kerjakan dalam mata kuliah PBO. Pada case kali ini, Butet diminta untuk mengimplementasikan program simulasi untuk dunia akademik. Butet harus membangun kelas-kelas yang mempresentasikan tas tersebut dan menyediakan fungsionalitas yang sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. Pada taks 01, eh, kita diminta untuk membuat definisi kelas dari suatu entitas dalam bentuk kelas diagram. Butet kita dapat menggunakan model U atau modeling tools lainnya. Berikut penjabaran yang telah saya berikan. Pada kelas diagram tersebut ada entitas course di mana sebuah mata kuliah memiliki atribut seperti code, nama, nama mata kuliah, kredit dan nilai minimum yang diperlukan atau passing grade-nya. Mata kuliah ini dapat diambil oleh banyak siswa atau bisa disebut one to many. Setiap mata kuliah akan memiliki banyak enrollment, masing-masing mewakili hubungan antara mata kuliah tersebut dan mata dengan mahasiswa yang mengambilnya. Selanjutnya itu ada student, di mana seorang mahasiswa memiliki atribut seperti ID, nama, tahun, dan program studinya. Seorang mahasiswa juga dapat mengambil banyak mata kuliah atau one to many. Setiap mahasiswa akan memiliki banyak enrollment, masing-masing mewakili mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Selanjutnya itu ada enrollment, di mana ada relasi antara course dan student. Setiap enrollment menghubungkan satu mata kuliah dengan satu mahasiswa. Enrollment juga memiliki atribut tambahan seperti akademik, uh, akademik year, semester, dan grade. Hubungan antara course enrollment dan student itu adalah setiap course memiliki banyak enrollment, masing-masing terkait dengan satu student yang mengambil mata kuliah. Selanjutnya, setiap student memiliki banyak enrollment dengan satu course yang diambil oleh mahasiswa. Selanjutnya, itu ada hubungan enrollment, course, dan student saling terkait dan memperhatikan proses pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa dalam satu semester. Selanjutnya, pada taks 02, di sini kita diminta untuk melengkapi definisi dari 3 buah kelas, di mana yang pertama itu ada academic model course yang mempresentasikan entitas course. Yang kedua itu ada academic model student yang mempresentasikan student. Yang ketiga itu ada academic model enrollment yang mempresentasikan entitas enrollment. Dalam academic model course bisa kita lihat di layar. eh Kode program ini bisa dimulai dengan mendeklarasikan package academic model em, dengan memiliki empat atribut privat, yaitu ada code dengan tipe data string untuk menyimpan kode mata kuliah, eh, variable name, atribut name dengan tipe data string bisa menyimpan nama mata kuliah. Yang selanjutnya ada kredit dengan tipe data integer, ini untuk menyimpan jumlah kredit
kredit mata kuliah. Yang selanjutnya itu ada passing grade dengan tipe data string untuk menyimpan nilai minimum yang dibutuhkan untuk lulus dari mata kuliah tersebut. Selanjutnya itu kelas ini juga memiliki sebuah konstruktor yang memiliki 4 parameter dan menginisialisasikan nilai dari atribut-atribut tertentu dengan konstruktor ini untuk membuat objek course dengan memberikan nilai awal pada objek tersebut. Selanjutnya itu ada getter untuk membuat metode 4 getter metode untuk mengakses nilai dari atribut ya seperti get code untuk mengembalikan nilai dari atribut code, get name untuk mengembalikan nilai dari atribut name, get credit untuk mengembalikan nilai dari atribut credit. Yang terakhir itu ada get passing grade untuk mengembalikan nilai dari atribut passing grade. Dalam kelas course tersebut itu memiliki metode toString yang di override. Ini untuk digunakan untuk mengubah objek course menjadi reference string yang lebih mudah dibaca. Ini akan menggunakan em, jika objek course dicetak dengan menggunakan sistem outprint. Dengan demikian, kelas course ini memungkinkan untuk membuat objek atau kuliah dengan memberikan kode nama, jumlah kredit, dan nilai minimum yang dibutuhkan untuk lulus. Kemudian kita dapat mengakses informasi tentang mata kuliah tersebut dengan metode toString untuk mencetak nilai informasi pada. Selanjutnya itu ada academic model enrollment, di mana eh, package academic model enrollment ini dibuat untuk mendeklarasikan sebuah code enrollment ini untuk mempresentasikan pendaftaran mahasiswa ke sebuah mata kuliah ke kelas yang satu ini memiliki 5 atribut private, yaitu pertama atribut code dengan tipe data string, yang kedua atribut student ID dengan tipe data string, atribut academic year dengan tipe data string, atribut ID dengan tipe data string, dan atribut grade uh, tipe data string. Ini untuk menyimpan nilai yang diprogramasi untuk mata kuliah. Defaultnya kita buat non pada kelas kali ini. Ini memiliki sebuah konstruktor yang mengambil 5 parameternya juga, yang menginisialisasikan nilai dari atribut-atributnya. Konstruktor ini digunakan untuk membuat objek ornamen dengan memberikan nilai awal pada objek tersebut. Selanjutnya itu getter metode. Kelas enrollment ini juga memiliki 5 getter metode untuk mengakses nilai dari atribut-atribut tersebut. Yang pertama itu ada getter code untuk mengembalikan nilai dari atribut code, getter student untuk mengembalikan nilai dari atribut student ID, getter academic year untuk mengembalikan nilai dan atribut dari academic year. Yang keempat ada get ID untuk mengembalikan nilai dari atribut ID. Set create menggunakan nilai dari atribut. Di sini kita buat set create untuk mengubah nilai pride-nya dengan public void set create string grade sama dengan grade. Pada enrollment juga memiliki metode string yang di override. Metode ini digunakan untuk mengubah objek enrollment menjadi representasi string yang lebih mudah dibaca. Ini akan dicetak melalui enrollment sistem outprint. Dalam enrollment ini memungkinkan untuk membuat objek pendaftaran mahasiswa ke satu mata kuliah dan memberikan kode mata kuliah di mahasiswa tahun akademik dan identitas pendaftar. Kemudian kita dapat menggunakan getter metode untuk mengakses informasi tentang pendaftaran tersebut.
setter metode itu untuk mengubah nilai grade-nya. Selanjutnya itu ada string, di mana yang pertama kita buat package package dengan mendeklarasikan package academic driver. Package academic model dan berisi definisi dari kelas student. Selanjutnya itu ada kode ini dimulai dengan mendeklarasikan package academic model. Selanjutnya, kelas ini juga mempresentasikan mahasiswa memiliki 4 atribut private. Yang pertama ada ID dan tipe datanya string, name tipe datanya string, year tipe datanya string, dan studi program tipe datanya string. Pada kelas student ini juga memiliki konstruktor default yang tidak mengambil parameter apapun karena digunakan untuk membuat objek student tanpa memberikan nilai awal pada saat objek tersebut dibuat. Selanjutnya itu ada getter. Getter untuk mengakses nilai dari atribut-atribut tersebut dengan get ID untuk mengembalikan nilai dari atribut ID, dengan get name untuk mengembalikan nilai dari atribut name, eh, dan atribut year untuk mengembalikan nilai dari atribut year. Studi program mengembalikan nilai dari studi program tersebut. Selanjutnya itu ada setter, di mana memiliki setter kali ini memiliki 4 setter untuk mengubahnya dari nilai atribut-atribut tersebut dengan public void, set ID, string ID itu untuk mengatur nilai ID dengan nilai yang diberikan. Kemudian ada set name, string name untuk mengatur nilai atribut name dengan nilai yang diberikan. Nah, selanjutnya itu ada set year, itu untuk mengatur nilai atribut year dengan nilai yang diberikan. Selanjutnya itu ada set studi program untuk mengatur nilai atribut studi program dengan nilai yang diberikan. Selanjutnya itu ada memiliki metode toString. Metode ini juga digunakan untuk mengubah objek student menjadi representasi string yang lebih mudah dibaca. Selanjutnya pada case yang kedua itu diminta untuk definisikan academic model course yang terdapat pada driver 1 untuk memberikan sebaris keluaran yang mempresentasikan objek course dengan membuat hasil keluaran sebagai berikut. Kode ini dimulai dengan mendeklarasikan package academic driver. Selanjutnya itu ada satu important dari statement yang mengimport class course dari package academic model. Yang driver 1 ini berfungsi untuk sebagai entry point untuk program. Kelas ini memiliki satu metode untuk status main yang dieksekusi pertama kali ketika program dijalankan. Metode main ini mengambil sebuah array string atau args sebagai parameternya. Selanjutnya kita akan inisialisasikan class course. Di dalam metode ini terdapat baris code yang membuat objek baru dari class course sehingga menggunakan konstruktor yang tersedia menerima 4 parameter yang diambil dari array args. Ini membuat argumen comment lainnya yang diberikan saat menjalankan objek akan digunakan untuk membuat objek course. args 0 ini digunakan sebagai kode mata kuliah. Selanjutnya itu sebagai nama mata kuliah dan integer
Menggunakan sebagai jumlah kredit mata kuliah karena jumlah kredit itu harus berupa bilangan bulat. Eh, maka kita perlu melakukan parsing dari string menjadi integer menggunakan integer parsing integer. Yang selanjutnya itu ada ARGS 3 digunakan sebagai nilai minimum atau passing rate mata kuliahnya. Selanjutnya untuk mencetak objek course-nya maka akan dicetak menggunakan sistem Outprintlen melalui command arguments untuk mencetak informasi tentang objek. Selanjutnya itu ada driver 2 di mana kode ini juga diprogram dimulai dengan mendeklarasikan package academic driver. Selanjutnya ada satu import statement yang mengimport kelas student dari package academic model. Selanjutnya itu ada kelas driver ini berfungsi sebagai entry point untuk program ini. Kelas ini juga memiliki satu metode statis yaitu main yang akan dieksekusi pertama kali ketika program dilakukan. Metode main ini mengambil sebuah array string sebagai parameternya. Selanjutnya itu ada untuk menginisialisasikan kelas student. Terdapat baris kode yang membuat objek baru dari kelas student menggunakan constructor default yang tidak memerlukan parameter. Selanjutnya akan mencetak objek student menggunakan perintah sistem out println student. Selanjutnya itu ada driver 3 di mana kode ini juga dimulai dengan mendeklarasikan package academic driver. Selanjutnya ada dua important statement yang mengimport dari kelas enrollment dari package academic model dan kelas scanner dari package Java Angel. Dari driver 3 ini membuat fungsi sebagai entry point untuk program. Kelas ini juga memiliki satu metode status main yang akan dieksekusi pertama kali ketika program menjalankan. Metode main ini juga tidak memiliki parameternya. Selanjutnya dengan inisialisasi objek scanner dalam metode kali ini terdapat metode main yang terdapat baris kode yang membuat objek baru dari kelas scanner. Objek ini digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui sistem input standar atau bisa dibilang konsol. Selanjutnya itu ada 4 baris kode yang menggunakan metode next line dari objek scanner untuk membaca inputan pengguna dari konsol. Setiap inputan yang dibaca akan disimpan dalam variabel yang sesuai dengan string course scanner next line itu untuk membaca kode, membaca NIM, membaca akademi dari si pengguna. Selanjutnya membaca semester dari si pengguna. Selanjutnya itu ada inisialisasi sebuah inputan objek enrollment di mana menggunakan konstruktor menerima inputan yang telah dibaca serta nilai awal non untuk atribut grade-nya. Selanjutnya itu ada objek enrollment dari driver ketiga ini untuk kita memprint sebuah sistem out println enrollment agar bisa dapat menjalankan code-nya. Selanjutnya itu ada scanner close itu untuk menutup menggunakan metode close untuk membebaskan sumber daya yang digunakan. Baiklah, saya akan mencoba menjalankan program saya.
Saya akan menjalankan tugas T02 dengan dapat memberikan hasil inputan dengan inputan NIM, mata kuliah, eh, semester dan grade. Inputannya sudah sesuai, selanjutnya itu ada academic model student. Saya akan memberikan keluarannya sebagai hasil dari tes 02-nya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya dengan Mac 03 sesuai dengan outputnya. Selanjutnya di sini itu academic model enrollment. Saya akan mencoba membandingkan academic model enrollment, di mana hasil outputnya sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baiklah Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya sudah selesai mempresentasikan tugas yang saya kerjakan. Apabila ada salah kata atau pengertian, saya mohon maaf. Terima kasih Pak.